Hi there. How are you doing? I hope you are doing well. Uh, Today we are going to learn about ability and willingness. Hari ini kita akan belajar tentang menceritakan bagaimana kita menyatakan kemampuan kita dalam bahasa Inggris dan kerelaan ya, menyatakan kemampuan dan kerelaan. Jadi setelah pelajaran ini siswa dapat diterapkan ya sesuai dengan pertemuan kita. Jadi siswa diterapkan dapat menyatakan kemampuan mereka di dalam berbicara bahasa Inggris. Okay? Untuk menceritakan kemampuan, to tell about your ability in English, kita biasanya menggunakan modal. Kita menggunakan modal can atau could. Jadi apa perbedaan can dengan could? Can artinya bisa atau dapat ya, can bisa atau dapat. Could juga sama, can dan could, bisa dan dapat. Namun apa perbedaannya, sir? Kita ambil jarak singkatnya saja biar lama diingat dan mudah dipahami. Can yang sekarang, could masa lampau. Can yang menceritakan yang sekarang, could menceritakan kemampuan di masa lalu atau di masa lampau. Good. Jadi kita bisa mengikuti pola sebagai berikut, yaitu subject plus can, verb 1. Jadi setiap modal itu diikuti oleh verb 1. Jadi I can speak English. Ya, setelah subjek I can speak English. Jadi ketika kamu menceritakan kemampuan kamu, maka kamu pakai I can. Kalau kamu pakai kata could, seperti yang saya bilang tadi, menceritakan di masa lampau. Jadi bagaimana? She could play excellent golf when she was only 10. Jadi dia menceritakan bahwa ketika dia berumur 10 tahun, dia sudah bisa bermain golf dengan baik. Next, kita juga bisa menggunakan be able to. Be itu adalah to be, yaitu is, am, are, tergantung subjek yang kamu pakai. Seandainya subjek yang saya pakai adalah I, maka otomatis kita menggunakan to be am. Jadi I'm able to swim in a deep sea ya. Jadi kamu menceritakan bahwa kamu mampu ya, terserah. Be able, can artinya memiliki makna yang sama, yaitu adalah bisa dan dapat. Selanjutnya adalah disability, menceritakan ketidakmampuan. Kita bisa menggunakan kata can't atau couldn't. Ya, kalau kamu mau bilang lebih agak British sedikit ya, kamu bisa bilang can't. I can't. I can't, I can't. I couldn't, I could not. Tetap mengikuti pola yang sama, hanya bedanya adalah kita menambahkan kata not. Jadi she cannot, she can't lift the heavy rock. Dia menyatakan bahwa dia tidak mampu. Kemudian kalau could tetap sama, ya, tidak ada perubahan, tetap menceritakan masa yang lampau, yaitu she couldn't play excellent golf when she was 10. She was only 10. Kemudian kamu bisa khusus kata be able. Jadi ada dua cara menggunakan kalimat negatif pada kata unable. Jadi ikuti pola ini, terserah mau pola yang mana kamu pakai, boleh ya. Jadi kamu menggunakan kata unable. Un artinya juga sudah tidak. She is unable to. Ya, jadi tetap she is unable to do the job. Artinya sama, ya. Artinya sama juga dengan she cannot do the job. Kira-kira seperti itu. Atau cara yang kedua, boleh they setelah to be ya. Be itu setelah to be kita menambahkan kata not. Jadi they are not able to, they aren't able to, ya, they aren't able to, they are not able to carry the books. Ya, jadi sama saja menyatakan kata tidak. When we asking if someone can do something. Jadi kita hanya menanya, bagaimana cara kita menanyakan orang untuk melakukan sesuatu. Can you? Could you? Jadi masih harus kita tambah. Do you know how to? Do you think you can? Do you know anything about? Jadi contohnya ketika saya suruh, for example, I ask someone to do something. Ketika saya meminta orang, contohnya saya suruh dia ke pasar contohnya. Jadi saya bilang, can you go to market?
Can you go to market and buy some food, please? Ini hampir sama dengan kita request ya, ketika kita minta sesuatu. Oke, selanjutnya adalah saying something you are unable to do something. Ketika kamu bilang kamu tidak bisa, kamu tidak dapat melakukannya, maka kamu bilang ini, I don't think I can do it. Oke, atau I don't think I will be able to make it. I have no idea how to. Terserah mau pakai yang mana. Ini adalah bagaimana kamu menyatakan kamu tidak mampu. Oke. Ketika kamu, when you are saying you are able to do something, ketika kamu bisa melakukannya. Jadi kamu I can apa? Ya, seperti I can go to market to buy some food, seperti contoh pertama tadi boleh. I'm able to, kamu mampu bagaimana? Tetap diikuti oleh pola verb one ya. Atau I know how to. Tetap apa yang kamu bisa. Oke. Kemudian ketika kita menyatakan kerelaan, ya, ketika kita tanya orang bagaimana dia, mau nggak dia ya? Hampir sama ya. Namun ini kerelaan. Jadi kita bisa menggunakan will you be so kindly to help me? Mau ngapain? Tetap menggunakan kata verb one. Oke. Kemudian will you, kamu suruh dia kira-kira mau ngapain? Ya, supaya lebih resmi dia apa? Kata please. Oke, atau will you do this for me please? Apa yang kira-kira yang hendak kamu minta untuk dia mau membantu atau menolong kamu? Oke. Kemudian ketika kamu ketika menyatakan kerelaan, kamu bersedia, kamu bisa menggunakan alright, I will do it, atau sure, I will. Kalau kamu tidak bisa, kalau kamu mau pakai kata yang tadi ini juga boleh. Don't worry, I will do it for you. Oke, kalau kamu sanggup atau kamu rela ya. Selanjutnya tugas kamu di rumah adalah kerjakan do this exercise at home. Ya, tetap menggunakan modal ability dulu pertama. Kamu cukup menggunakan kata can atau can't, could atau couldn't, atau kamu juga bisa it's okay if you want to use be able, ya terserah, nggak apa-apa. Oke, silakan kerjakan di rumah. Oke, kalau ada pertanyaan you may ask me ya, kamu bisa tanya sir, dan kirim tugas ini ke dalam nomor pribadi sir. Oke, I think that's enough for today. Thank you very much for your attention.